Shalom umat Tuhan, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, puji Tuhan. Sukacita Tuhan yang menguatkan kita hari ini kembali. Karena itu mari sama-sama bersukacita saudara. Di tempat saudara masing-masing mari bangkit berdiri. Kita mau memuji-muji Tuhan oleh sebab kebaikannya yang luar biasa. Amin, haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, Ikut kehendak-Mu Tuhan. ikut kehendakmu. Mari berjalan bersama saudara. Ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, Yesusku, sukacitaku, Yesusku, sukacitaku. Haleluya. Kami tahu Engkau sedang membawa kami masuk di dalam musim yang baru Tuhan.
di dalam jalan-jalan yang baru. Karena itu kami mau mengarahkan mata kami untuk berlari-lari kepada tujuan ilahi yang Kau tetapkan bagi kami. Kami mau meninggalkan apa yang di belakang kami, Tuhan. Kami mau terus memandang kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini urapi setiap kami. Buka mata kami untuk melihat Engkau lebih lagi, Tuhan. Tuntun kami lebih lagi, ya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan,
dengarkanlah suara-Mu atas kami. Syada balala bakalala balala 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 balala. Mari angkat tangan kita bersama, katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir. Rede paya shandere rala paralamu. Ora la bakaya rala bakaralamu. Terima kasih Tuhan. Ini janji kami di hadapan-Mu. Biar sampai akhir Tuhan, kami tetap memegang kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita mesatukan hati untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Bersyukur untuk pertemuan kul kami. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau memberkati semua jemaat-Mu, para kulers yang ada, dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu berdoa, lingkupi setiap daripada kami dengan hadirat-Mu. Berbicaralah kepada setiap daripada kami. Berikan kami hati yang terbuka, roh yang dapat menangkap dan mengerti apa yang Tuhan ingin katakan dan sampaikan kepada kami. Kuduskan, sucikan hamba-Mu, darah-Mu itu yang melingkupi hamba-Mu. Berikan kepadaku hati yang baru dan roh yang baru, dan urapan yang baru. Percayakan firman-Mu kepadaku agar aku dapat menyampaikannya kepada umat-Mu, tepat seperti apa yang Kau inginkan. Dan aku berdoa, biar kiranya malam hari ini, Engkau membukakan pengertian kepada kami semua tentang amanat agung. Hamba-Mu serahkan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mau menyambut kita semua dan mengucapkan selamat tahun baru tahun 2026 dan juga selamat Natal tahun 2025. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2026. Tuhan memberikan visi untuk gereja kita melalui gembala pembina kita yaitu Pak Niko, bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Artinya saudara, di tahun 2026 ini Tuhan memanggil saudara dan saya, kita semua sebagai orang percaya, bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya hamba-hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin gereja, tetapi setiap orang percaya, yaitu seluruh jemaat Tuhan, untuk kembali kepada panggilan utamanya,
yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu untuk melakukan amanat agung. Saudara, tidak semua orang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, atau pendeta, atau gembala. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi penginjil, atau menjadi guru, atau pengajar. Tetapi kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung itu bukan sebuah opsi yang dapat kita pilih untuk dilakukan atau diabaikan. Amanat agung bukan sebuah program yang dibuat oleh gereja untuk jemaatnya. Dan amanat agung juga bukan sebuah kegiatan tahunan atau musiman yang dipersiapkan untuk jemaat. Tetapi amanat agung adalah panggilan gereja. Amanat agung adalah panggilan bagi orang-orang yang percaya. Kalau gereja sudah tidak menjalankan amanat agung lagi, maka gereja itu sedang kehilangan arah dan panggilannya. Kalau orang percaya sudah tidak bersaksi lagi, sudah tidak menjangkau jiwa lagi, maka sesungguhnya dia sedang hidup di luar daripada panggilannya. Itu sebabnya tahun ini Tuhan mau katakan kepada kita, yuk kembali kepada panggilanmu. Kembali untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kembali untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Tidakkah kamu berkata, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian berkata bahwa musim menuai itu masih 4 bulan lagi. Masih jauh, masih belum waktunya. Belum waktunya untuk dipanen. Gandumnya belum matang, belum siap. Ini bukan masa penuaian, belum masa penuaian. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat sekeliling, pandang ladang itu. Karena panen itu sesungguhnya sudah siap. Ladang itu sudah menguning. Gandumnya itu sudah matang. Waktunya udah tiba. Meskipun sekarang kamu berkata bahwa belum tiba, kamu berpikir masih jauh, tetapi sesungguhnya ladangnya sudah siap. Tuaian itu sudah siap, waktunya sudah tiba dan kita nggak bisa berlama-lama. Sebab kalau gandum itu sudah siap, musim panen itu sudah siap, kalau kita nggak cepet-cepet tuai, maka tuaian itu akan rusak. Itu sebabnya ini waktunya. Ini waktunya bagi kita untuk bergerak. Ini saatnya bagi kita untuk melihat ladang yang sudah menguning. Masalahnya bukan ada di ladangnya. Masalahnya bukan ada di gandumnya atau tuaiannya. Tetapi masalahnya ada pada pekerja-pekerjanya. Karena Tuhan Yesus katakan begini, tuaian itu memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Gandum yang akan dituai, jiwa-jiwa yang akan dituai, itu sudah banyak, sudah siap. Mereka siap untuk dituai, mereka siap untuk dijangkau. Mereka siap untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka siap untuk berpindah dari kegelapan menuju kepada kehidupan yang terang di dalam Kristus. Tetapi permasalahannya adalah pekerja
itu sedikit. Gak banyak orang yang mau turun ke ladang. Gak banyak orang yang mau melayangkan pandangannya ke ladang. Gak banyak orang yang mau turun dan menuai di ladang. Padahal tuaiannya sudah siap. Gak banyak orang yang mau turun dan bersaksi kepada orang. Gak banyak orang yang mau menjangkau jiwa-jiwa. Gak banyak orang yang mau peduli terhadap mereka. Padahal mereka sudah siap. Mereka sudah sangat siap. Itu sebabnya mari kita layangkan pandangan kita. Supaya kita bisa melihat bahwa tuaian dan panen raya itu sudah tiba. Kalau yang kita lihat hanya diri kita sendiri. Kalau yang kita lihat adalah pergumulan kita sendiri. Yang kita doakan hanya diri kita, diri kita, diri kita. Mata kita tertuju hanya kepada kehidupan kita. Maka kita gak akan bisa melihat bahwa ladang itu sudah menguning. Tetapi kalau kita mulai membuka mata kita mulai melihat sekeliling kita akan tahu bahwa ini sudah waktunya untuk panen raya. Ini waktunya untuk kita menuai jiwa-jiwa. Bahwa mereka itu sedang menunggu saudara dan saya untuk datang. Bahwa mereka sedang mencari-cari jawaban. Mereka sedang bingung di dalam kegelapan. Mereka gak punya pegangan sama sekali. Dan kita perlu datang kepada mereka dan berkata, "Hei, jangan takut. Mari kita berpegang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Allah yang sanggup untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Dia juru selamat, sang penolong bagi kita." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gak punya banyak waktu. Saat ini saudara dan saya sedang hidup di dalam akhir daripada akhir zaman. Kita bukan hanya berada di akhir zaman, tetapi kita sedang berada di ujung dari akhir zaman itu. Tanda-tanda akhir zaman semakin banyak. Dan saya percaya kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu sudah tidak lama lagi. Menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, maka saya percaya akan terjadi penuaian jiwa yang besar-besaran. Atau yang biasa kita sebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Saudara, karena kedatangannya sudah tidak lama lagi. Dan tuaian itu sudah siap, sudah ready. Itu sebabnya kita gak bisa berdiam diri. Ayo, jangan berdiam diri. Cool, mulai bergerak. Cool, mulai menjangkau. Cool, mulai melayangkan pandangannya ke ladang. Mulai melihat tuaian-tuaian itu. Mulai bergerak, ambil bagian untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, di bandara kalau kita lagi jalan lalu menunggu pesawat kita untuk terbang di bandara. Maka ketika di bandara itu ada pengumuman last call. Panggilan terakhir. Final boarding. Kita diminta untuk naik ke pesawat. Maka orang-orang yang ada di bandara itu yang punya tujuan untuk naik ke pesawat yang sedang dipanggil itu, pasti mereka akan berhenti untuk belanja, mereka akan berhenti untuk ngobrol, dan mereka akan segera langsung bergerak ke gate tujuan, ngantri di situ untuk naik ke pesawat karena udah final call. Udah final boarding, last call. Tahukah saudara bahwa tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu sudah begitu jelas sekali, dan tanda-tanda itu merupakan last call bagi saudara dan saya, merupakan panggilan final boarding bagi gereja. Kalau dulu mungkin kita masih bisa santai-santai. Dulu mungkin kita berpikir masih jauh waktunya,
masih lama. Tapi sekarang kita udah gak bisa lagi. Sekarang kita harus segera bangun, kita harus segera bergerak, dan kita harus segera menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab waktunya sudah tidak lama lagi. Saudara, metode penginjilan yang paling efektif ternyata bukan dengan program KKR, bukan dengan street evangelism atau penginjilan di jalan-jalan, tetapi metode penginjilan yang paling efektif adalah melalui relasi atau hubungan, melalui kasih dan undangan secara pribadi. Seringkali kita berpikir bahwa untuk kita bisa bersaksi dan memenangkan jiwa, maka kita harus terlebih dahulu mengerti tentang Alkitab. Kita harus hafal ayat-ayat Alkitab. Dan beberapa orang berpikir bahwa kalau kita mau menginjil, bersaksi dan menjangkau jiwa-jiwa, maka kita harus pandai berbicara supaya kita bisa menginjili orang, mengkhotbahi orang. Beberapa orang berpikir bahwa untuk bisa menginjil, bersaksi, memenangkan jiwa, maka hidup kita harus benar dulu, harus suci dulu, harus sempurna dulu, baru kita bisa memenangkan jiwa orang. Padahal data dan fakta menunjukkan hal yang berbeda. Saudara, menurut riset dan juga fakta di lapangan, mayoritas orang itu datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena ada acara-acara KKR. Bukan karena KKR yang besar. Tetapi mereka datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan karena pengaruh teman, pengaruh keluarga, atau rekan kerja yang peduli kepada mereka. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Lifeway. Survei ini menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 orang itu membuka diri terhadap Injil dan bersedia datang ke gereja karena diundang secara pribadi oleh teman-teman mereka, oleh keluarga mereka, dan juga oleh rekan kerja mereka. Sebuah institusi riset yang lain yang bernama Barna Research itu menemukan bahwa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu lebih terbuka untuk mendengarkan Injil dari orang yang dekat dengan mereka, yang mereka percaya, dan bukan dari orang asing atau dari seorang pendeta. Jadi apa arti daripada riset-riset ini? Artinya adalah yang pertama, relasi dan hubungan itu lebih efektif daripada kemampuan saudara dan saya untuk berargumentasi dengan orang dan menunjukkan atau membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Relasi lebih penting. Ketika kita berdebat dengan mereka, berargumen dengan mereka, kita mencoba untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan. Yang ada, kita jadi berdebat. Kita jadi konflik. Dan ujung-ujungnya tidak mendatangkan damai sejahtera. Mereka pun gak jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga kehilangan sukacita. Tapi data menunjukkan bahwa ternyata relasi dan hubungan, kedekatan kita dengan mereka, ketika mereka percaya kepada kita, itu jauh lebih penting daripada kemampuan kita untuk berargumentasi. Yang kedua, survei-survei itu menunjukkan bahwa ternyata kasih itu lebih kuat untuk menarik orang kepada Tuhan daripada pengetahuan. Bahwa kalau kita mengasihi orang dan orang itu tahu bahwa kita sayang sama dia, mengasihi dia, maka itu merupakan satu daya tarik yang kuat yang bisa kita pakai untuk menarik mereka kepada Tuhan Yesus.
Daripada kita sekedar tahu, kita pintar sekolah Alkitab, kita tahu ayat, kita ngerti Alkitab, kita bisa berdebat dan membuktikan iman kekristenan. Tapi ternyata kalau kita nggak memiliki kasih, dan mereka tahu bahwa kita nggak mengasihi mereka, mereka nggak akan respon. Nggak akan respon. Itu sebabnya saya rindu Kul dan Kulers itu bergerak di tahun amanat agung ini. Bukan soal bagaimana kita bisa mengerti Alkitab lalu bisa menginjili mereka dengan benar. Bukan. Tetapi bangun relasi. Ada strategi yang bisa kita pakai di Kul. Yang pertama, yang harus kita lakukan untuk bisa menjangkau jiwa, yaitu berdoa. Doakan nama-nama orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Sebut nama mereka di dalam doa saudara secara spesifik. Mulai memiliki hati yang peduli. Mulai memiliki hati yang mengasihi mereka. Yang kedua, hadir dalam hidup mereka. Mulai menunjukkan perhatian kita. Mulai menunjukkan kepedulian kita dengan kita ada bersama dengan mereka. Yang ketiga, mulai berbagi. Bersaksi kepada mereka. Mulai mendoakan mereka. Mulai menasehati mereka. Lalu kemudian yang keempat, kita bisa mengundang mereka. Bawa mereka ke Kul. Bawa mereka ke gereja. Supaya mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Jamahan Tuhan. Saya percaya bahwa Kul itu merupakan ujung tombak dan mesin penggerak di dalam penuaian besar ini. Para penuai-penuai itu ada di Kul. Jadi kalau tadi Tuhan Yesus bilang, ladang sudah menguning, tetapi penuainya tidak banyak. Penuai-penuai itu ada di Kul. Penuai-penuai itu adalah saudara dan saya. Melalui komunitas kecil, maka jiwa-jiwa itu akan dijangkau, dituai, dan dimenangkan. Melalui kul-kul kita, jiwa-jiwa itu akan dijangkau, dituai, dan dimenangkan. Itu sebabnya saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mencari penuai-penuai di kul-kul. Dan penuai-penuai itu ada di sana. Saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul, tuaian itu terjadi ketika orang banyak mendengarkan Petrus dan rasul-rasul berkhotbah. Tetapi tuaian juga terjadi ketika mereka melakukan pertemuan-pertemuan dan persekutuan-persekutuan di rumah-rumah mereka. Ketika mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, ketika mereka saling membagi satu dengan yang lain, ketika mereka berdoa bersama-sama, menanti-nantikan Tuhan di rumah-rumah mereka, Tuhan menambah-nambahkan jumlah jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Jadi tuaian itu, penuaian itu terjadi bukan hanya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan disampaikan di mimbar, di gereja. Tetapi tuaian itu bisa terjadi di kul-kul. Bukan hanya karena mereka mendengar firman, tetapi ketika mereka bersekutu, mereka berkumpul bersama, saling mengasihi, saling sepakat, saling mendukung dan mendoakan. Di situ terjadi penuaian yang besar. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 berkata begini. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Saudara, mereka berkumpul bukan hanya di bait Allah. Mereka berkumpul, orang-orang percaya berkumpul bukan hanya di dalam rumah Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja. Tetapi pada waktu itu mereka berkumpul di rumah masing-masing. Dan apa yang dilakukan di rumah masing-masing? Di rumah masing-masing mereka memecahkan roti. Mereka berkumpul, makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji-muji Allah. Tidak disebutkan di sana mereka mendengarkan khotbah, pengajaran dan lain sebagainya, enggak. Tetapi di rumah-rumah itu mereka bersekutu. Mereka berkomunitas. Mereka bergaul satu dengan yang lain. Mereka membangun relasi. Mereka membangunnya dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan itu ternyata yang menarik banyak orang. Dan Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa. Lagi, dan lagi. Saudara, saya mau katakan bahwa kul bukan hanya tempat bagi kita untuk berkumpul-kumpul, makan-makan, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman. Bukan hanya kul merupakan suatu wadah, waktu di mana kita bareng-bareng bisa kumpul. Tetapi saya percaya bahwa ketika saudara dan saya kita kumpul di dalam kul, pada saat kita makan bareng, pada saat kita ngobrol bareng, pada saat kita main games, kita icebreaker, pada saat kita tertawa, pada saat kita mengasihi satu dengan yang lain, kita bersuka cita, dan dengan tulus hati kita melayani satu dengan yang lain. Saat itu Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan pakai kul untuk memenangkan jiwa-jiwa. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, jangan pandang enteng tentang kul. Kul merupakan wadah yang diberkati oleh Tuhan. Kul itu adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh bersama. Tempat di mana kita bisa dipulihkan, tempat di mana bisa kita dimuridkan, tempat di mana kita bisa dilatih untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya dipanggil sebagai garam dan terang dunia? Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 berkata begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kul adalah garam dunia. Kul adalah terang dunia. Para kulers, saudara yang mendengarkan firman ini, saudara yang ada di kul-kul, saudara adalah garam dunia dan terang dunia. Tuhan Yesus gak bilang begini, kamu akan menjadi garam dunia. Dia gak bilang kamu akan menjadi terang dunia. Enggak. Karena kata akan menjadi artinya sekarang kita belum jadi, tapi satu hari kelak kita akan jadi. Enggak. Dia bilangnya begini, kamu adalah garam dunia. Artinya saat ini pun saudara dan saya adalah garam dunia. Dan dia katakan kamu adalah terang dunia. Saat ini pun kita sudah menjadi terang dunia. Garam itu selalu membawa perubahan. Di mana ada garam,
dia merubah rasa di situ, dia merubah sesuatu di situ. Dia mengubah keadaan, dia mengubah lingkungannya, dia mengubah situasinya. Garam. Dan untuk garam bisa merubah keadaan, bisa merubah kondisi sekelilingnya, maka dia harus mau dan harus rela untuk larut dan hilang. Saudara, kehadiran kita sebagai garam dunia itu seharusnya mengubah lingkungan kita. Kehadiran kita seharusnya mengubah keluarga kita. Kehadiran kita seharusnya mengubah kampus kita, sekolah kita. Mengubah tetangga-tetangga kita, rekanan-rekanan kita. Seharusnya kita memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan di sekeliling kita. Karena kita adalah garam dunia. Tetapi untuk bisa kita mengubah itu, kita harus rela untuk berkorban. Rela larut, hilang, berkorban. Bukan ego kita yang muncul. Bukan kesombongan kita yang muncul. Tetapi kita harus bisa berkata, Tuhan, biarlah aku semakin kecil dan Engkau semakin besar. Aku semakin berkurang-kurang dan Engkau semakin bertambah-tambah. Ketika diperlakukan dengan tidak baik, respon kita tetap baik. Ketika diperlakukan dengan tidak adil, respon kita tetap benar. Perkataan kita, perkataan yang benar. Pikiran kita menjadi pikiran yang benar. Kita larut, ego kita larutkan, hilang. Kedagingan kita hilang. Digantikan dengan keberadaan Tuhan. Terang dunia. Terang itu menyingkapkan arah orang yang ada di tempat yang gelap. Tanpa terang, gak akan tahu jalan kemana yang dia harus tempuh. Tetapi terang memberikan arahan. Terang membukakan mata orang. Mencelikkan mata orang. Terang menyingkirkan rasa takut. Di dalam kegelapan ada banyak ketakutan. Di dalam kegelapan ada banyak ketidakpastian. Di dalam kegelapan ada banyak kecemasan dan kekhawatiran. Tetapi ketika terang itu hadir, terang itu membawa harapan. Terang itu membawa ketenangan. Itu sebabnya ketika kita hadir, justru kita harus membawa damai. Kita harus membawa harapan. Kita harus membawa arahan. Orang yang ada di sekeliling kita justru harus bisa membuka mata mereka dan melihat jalan menuju kebenaran. Itu sebabnya Coolers, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan dan ingatkan sekali lagi bahwa tahun 2026 ini adalah tahun amanat agung. Ini waktunya bagi kita untuk melakukan amanat agung. Yuk, kita bergerak. Ayo, kita bersaksi. Ayo, kita menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Ayo, kita menjadi garam dan menjadi terang dunia. Sebab waktunya udah gak lama lagi, kita gak punya banyak waktu. Ladang sudah menguning. Mereka sudah siap untuk dituai. Mereka lagi nunggu kita untuk kita datang, untuk kita tuai, untuk kita jangkau, untuk kita doakan, untuk kita tuntun kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita menjadi orang-orang seperti Yesaya. Yang ketika Tuhan berkata, siapa yang harus aku utus? Siapa yang mau pergi bagiku? Lalu Yesaya mengangkat tangannya dan dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku.
Biarlah di tahun amanat agung ini, kita menjadi orang-orang seperti Yesaya yang dapat berkata kepada Tuhan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku mau bergerak, aku mau bersaksi, aku mau menjangkau, dan aku mau memenangkan jiwa. Aku mau menjadi garam, bukan tentang diriku lagi. Aku mau larut, diriku, egoku, digantikan dengan kemuliaan Tuhan." Saya mau mengajak kita mulai minggu ini, yuk coba kita tulis 5 nama orang yang kita tahu bahwa mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Catat namanya, tulis namanya. Lalu saya mau mengajak kita untuk mendoakan nama-nama itu setiap hari. Setiap hari. Tumbangin tangan, doakan mereka. Supaya mereka boleh bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Doakan. Doakan. Sebab penuaian jiwa tidak bisa dilakukan tanpa doa. Kita perlu banyak berdoa. Doakan mereka. Doakan mereka. Doakan supaya mata mereka terbuka. Supaya hati mereka yang keras dilembutkan. Doakan mereka. Hati yang tertutup itu dibukakan di dalam nama Yesus. Sehingga mereka bisa percaya. Lalu saya mau mengajak kita untuk membangun relasi. Membangun hubungan yang tulus dengan mereka. Adakan pendekatan. Tulus. Tanpa ada embel-embel. Tanpa ada motivasi yang lain. Tulus. Kita bangun hubungan. Karena kita mengasihi mereka. Dan karena kita mau mereka diselamatkan. Dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika membangun hubungan, ambil waktu di mana saudara bisa sharing firman atau sharing iman, bersaksi kepada mereka. Atau kalau saudara mungkin nggak merasa pede, saudara bisa ajak dan undang mereka secara pribadi. Orang-orang yang dekat dengan saudara. Orang-orang yang saudara tahu bahwa mereka percaya kepada saudara, undang mereka, jangan takut ditolak. Undang. Karena firman Tuhan berkata, ini masa penuaian dan mereka sebetulnya sudah siap untuk dituai dan mereka sedang menunggu kedatangan pembawa kabar baik, yaitu saudara dan saya. Ajak mereka ke kul. Ajak mereka ke gereja. Supaya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah, dan merasakan hadirat Tuhan. Saya berdoa firman ini menjadi berkat dan motivasi bagi kita semua. Untuk sekarang bangun dan bangkit. Mulai melihat sekeliling. Ladang itu sudah menguning. Ini masanya panen raya. Pejamkan mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau berbicara kepada setiap daripada kami. Tahun ini adalah tahun amanat agung. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya, anak-anak-Mu kembali kepada panggilan kami. Mengerti akan panggilan kami bahwa Engkau memanggil kami untuk bersaksi. Engkau memanggil kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk bergerak dan menuai. Pakai hidup kami ya Tuhan. Pakai hidup kami. Pakai hidup kami untuk menjadi penuai-penuai. Pakai hidup kami untuk menjadi penjala-penjala manusia. Pakai hidup kami untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Kami mau Tuhan. Kami mau. Ini kami, utuslah kami. Hari-hari ini berikan kepada setiap daripada kami 5 nama itu. Berikan kami hati yang memiliki beban untuk mengasihi mereka, mendoakan mereka. Berikan kami kemurahan dan kemudahan untuk membangun hubungan dan relationship, relasi. Dengan tulus mengasihi mereka, mendoakan mereka.
Dan buka kesempatan bagi kami untuk bersaksi. Berikan keberanian bagi kami untuk bersaksi. Berikan kami hati yang terus didorong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu. Buat kami menjadi tidak tenang kalau kami berdiam diri. Kalau kami gak buka mulut kami untuk menyampaikan kabar baik. Hamba-Mu berdoa, pakai kami semua. Para coolers, penuai-penuai-Mu, pakai kami semua untuk menuai jiwa-jiwa. Percayakan ladang itu kepada kami, supaya kami bisa menuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para coolers-Mu, berkati para kul-kul-Mu yang ada. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Hamba-Mu berdoa, jadikan kul sebagai wadah lumbung untuk penuaian yang besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mengangkat persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami. Kami tahu bahwa persembahan adalah bagian daripada penyembahan kami. Kami memberi bukan karena keharusan, tetapi kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau melihat tangan-tangan yang memberi dan memberkati setiap benih yang ditabur oleh tangan-tangan umat-Mu. Aku berdoa, pakai benih-benih ini untuk memperbesar kerajaan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang menabur diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya dan kami terima itu. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mengakhiri pertemuan kita. Saya mau mengundang kita semua sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pertemuan kul pada hari ini. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah Engkau memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Anugerah kasih karunia di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, Sang Juru Selamat. Dan pengurapan, persekutuan, bahkan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.